Oke, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, apapun itu terserah ya. Seperti biasa, yang penting selamat datang di channel Bukan Saintis. Nah, kali ini kita mau bahas soal fisika nih. Bagian apa ya? Yaitu bagian gelombang. Nah, tentu teman-teman di sini sudah pernah dengarkan istilah gelombang ya. Apa itu gelombang? Ya, sederhananya bisa dikatakan sebagai getaran yang merambat gitu ya. Nah, tapi di sini aku nggak akan bahas soal gelombang yang terlalu dalam ya, sampai ke rumus-rumusnya segala, enggak. Di sini, kita mau bahas yang sangat sederhana aja gitu. Salah satunya terkait jenis gelombang ya. Nah, kalau kita pernah belajar tentang gelombang ini nggak tahu pelajaran SD atau SMP ya. Ya paling enggak itu gelombang itu ada yang, eee, gini nih, ada yang bisa bisa merambat atau bisa, pindah gitu ya dari suatu sumbernya ke suatu tempat tertentu, itu ada yang tanpa medium gitu ya, tanpa medium atau tanpa perantara. Ya jadi, yang tanpa medium ini, si gelombang ini nggak perlu ada yang namanya, zat atau sesuatu yang, apa ya, yang bisa dia jadikan sebagai tumpangan gitu ya, dalam tanda petik tumpangan atau tunggangan untuk berpindah gitu. Nah, contohnya itu kayak gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu, misalkan kan kayak di luar angkasa nih, di luar angkasa kok bisa sih cahaya nyampe ke sini, ke planet bumi. Nah, itu nggak perlu, apa namanya tuh, nggak perlu perantara gitu. Sehingga si cahaya itu ya bisa, apa namanya tuh, berpindah ke sini, eee ya, tanpa bantuan perantara itu. Nah, tapi ada satu lagi, jenis gelombang yang aduh, yang, yang butuh medium buat, berpindah atau buat merambat. Nah, contohnya itu adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu supaya bisa berpindah gitu ya, itu perlu medium yang, berupa udara. Nah, sehingga kalau lagi nggak ada udara gitu ya, bunyinya nggak bisa merambat. Jadi kalau ada suatu sumber bunyi nih disimpan di bulan misalkan ya, terus kita di bumi, nah kalau nggak ada perantara, nggak ada udara dari bulan ke bumi ya, orang yang speaker speaker tadi ya, meskipun disetel dengan volume sangat tinggi di bulan ya tetap nggak akan kedengaran gitu. Tapi kalau cahaya bisa aja sampai ya orang dari bulan, nyorotin ke bumi. Ya tapi cahaya yang gimana dulu gitu ya. Kalau senter kayaknya nggak nyampe ya, nggak tahu juga sih. Ya, cuman intinya ini sih poin utamanya, ada yang tanpa medium, ada yang butuh medium. Nah, ini, eee, konsep yang mau kita bahas sekarang itu yang ini nih. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari sih dari, hal ini gitu ya, dari 2 jenis gelombang ini. Kan tadi seperti di awal konsepnya gelombang itu getaran yang merambat ya. Nah, ini salah satu bentuk gelombang nih, salah satu ya. Misalkan ada gelombang kayak gini nih, dia mau pindah nih dari sini ya, dari posisi ini ke sini gitu. Nah, kalau kita ibaratkan dalam apa ya, dalam konteks pengembangan diri gitu ya, seperti apa, seperti bahasan utama channel ini kan seolah-olah, tentang pergerakan ya. Kita bergerak, eee, dari suatu tempat, satu posisi ke tempat lain atau posisi yang lain. Nah, di sini kita bisa belajar dari gelombang gitu. Ternyata ya, nggak perlu medium, tidak selalu butuh medium, butuh perantara untuk berpindah, untuk mencapai suatu posisi tertentu, ya, atau untuk mencapai suatu tertentu itu tidak selalu butuh perantara. Ya mungkin kita udah, terbiasa gitu ya belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada perantara ya. Perantaranya itu sebagai contoh kayak gini, eee, kayak bantuan orang lain gitu. Oh, harus orang lain ngebantu aku gitu, atau dukungan orang lain. Nah, harus ada dukungan supaya aku bisa berhasil, misalkan gitu ya. Atau aku harus, sekolah, ya sekolah di
pendidikan yang formal, ya supaya bisa berhasil. Contoh kayak gitu. Padahal kalau kita belajar dari gelombang, kan ada juga gelombang yang tidak perlu perantara, tanpa medium, nggak butuh medium. Sehingga meskipun nggak ada orang yang ngedukung, meskipun nggak ada orang yang ngasih bantuan, yang nolongin kita gitu ya, atau meskipun mungkin kita nggak sekolah nih, ya itu nggak masalah. Kita tetap bisa bergerak, bisa berpindah ke posisi yang lebih baik gitu. Ya paham ya? Nah jadi apa ya? Kadang cuman kita aja yang bikin syarat-syarat gitu. Untuk mencapai sesuatu itu ada syaratnya, harus punya ini, harus punya itu gitu ya. Padahal nggak harus gitu. Ketika kita nggak punya sumber daya, ya kita lakukan aja apa yang bisa gitu ya. Nah, jadi intinya sih supaya tidak terlalu bergantung pada medium atau perantara. Tapi kita bisa bekerja tanpa ada medium. Karena apa? Karena seringkali jadinya alasan gitu. Karena nggak ada medium, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita karena nggak apa kan nggak ngapa-ngapain, karena nggak ngapa-ngapain, akhirnya nggak mencapai sesuatu. Sehingga ya kita jadi di apa ya, ada pembenaran gitu kenapa kita nggak bisa capai karena nggak ada ini. Ya karena nggak ada ini, kita nggak bisa ngelakuin ini. Nah, padahal nggak gitu juga. Ya, banyak kok orang yang nggak punya medium, kayak misalkan di contoh lain ya, kayak, mau usaha nih, buka usaha ya bukanya doang. Kan kadang ada, oh harus ada medium, butuh uang, butuh modal gitu ya. Nah, tapi kalau kita berpikir seperti ini, gelombang yang tanpa medium, ya nggak harus ada uang ya, itu ya udah mulai dulu aja, modalnya apa, modal ide gitu ya, modal tenaga gitu kan. Ya itu salah satu contoh, sederhananya gitu ya dari pengaplikasian konsep gelombang ini. Nah, itu aja yang mau aku share kali ini. Ya seperti biasa, semoga nggak ada manfaatnya ya. Dan ya, seperti biasa juga jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Ya, supaya nggak tahu video-video selanjutnya bakal bahas apa nih. Ya oke, itu aja. Terima kasih.